Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Anak dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 2. Anak dapat membuat pertanyaan dengan konsep 5W1H berikut jawabannya. Sepulang sekolah, saya, Gani, dan Hanan melintas jalan raya. Jalan raya penuh dengan asap kendaraan. Kami dibuatnya batuk dan bersin-bersin. Ada penjual es cendol. Kami membeli untuk menghilangkan dahaga. Wow, segar. Selain itu, udara juga lebih terasa sejuk. Kata bapak penjual es, di bawah pohon rindang udara terasa lebih sejuk. Dewa, Gani, dan Hanan sudah melintas jalan desa menuju rumahnya. Jauh sekali ya udara di kota dengan di desa, kata Dewa. Benar, di kota banyak polusi udara, jawab Hanan. Oh ya, omong-omong kita jadi belajar ke rumah Kak Raras kan? Tanya Dewa kepada teman-temannya. Kemudian Gani menjawab, ya iyalah, nanti selepas asar kita sudah kumpul di sana ya. Selepas asar, kami sudah berada di rumah Kak Raras. Kami akan belajar tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan dan membuat daftar pertanyaan dengan konsep 5W1H berikut jawabannya. Ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, bayi yang lahir prematur organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, sekarang mari kita membuat pertanyaan dengan konsep 5W1H berikut jawabannya. Sebelumnya silakan baca dulu bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu di buku siswa halaman 53-54. Dari bacaan tersebut, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Contohnya adalah seperti berikut. Misalnya, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya,
Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kata tanya siapa? Contoh pertanyaan. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Contoh jawaban. Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Kata tanya di mana? Contoh pertanyaan. Di mana kebakaran hutan terjadi? Contoh jawabannya adalah kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kata tanya bagaimana? Contoh pertanyaannya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya adalah, upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap adalah dengan cara keluar wilayah untuk sementara waktu. Kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya adalah, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera dan Jambi menuju ke Riau. Nah, kalian telah memahami tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Selain itu, sudah belajar tentang cara membuat pertanyaan berikut jawabannya dari bacaan yang kalian baca. Sekarang, mari kita berlatih bersama. Kerjakan soal-soal berikut di buku tugasmu ya. 1. Sebutkan 3 contoh faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan pernapasan. 2. Sebutkan 3 contoh penyakit yang menyebabkan terganggunya pernapasan. 3. Dari bacaan Kul Desak Lantaran Jerebu, buatlah pertanyaan berikut jawabannya yang menggunakan kata tanya apa, di mana, dan mengapa. Ingat, jawaban tidak boleh sama dengan latihan yang pernah kita bahas. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa hari ini. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.